Sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah. Baik. Ya Pak, sudah Pak. Ini share screen belum? Ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan perdana kita bertemu di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan pada malam hari ini juga kita akan saling sapa dan saling mengenal lebih awal Bapak Ibu. Mudah-mudahan perjalanan kita di kegiatan guru penggerak ini bisa berjalan dengan optimal. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masuk ke eksplorasi konsep modul 1.1, di mana pada kegiatan malam hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah Bapak Ibu baca. Nah, adapun tujuan dari modul ini merupakan paket modul 1 dengan topik refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Sesi pembelajaran itu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Jumlah jamnya selama 2 JP bersama saya, fasilitator pemandu yaitu Helmi Suandi Ali. Adapun kompetensi yang ingin kita capai pada modul ini, kompetensi lulusannya yaitu ada 2, di mana Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Sedangkan capaian umum modul ini ada 2 juga. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Lalu untuk capaian khusus pada modul ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu juga diharapkan mampu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal dan lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini adalah entitas modul paket 1 dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca pada modulnya. Lalu berkaitan dengan agenda Bapak Ibu, kita memiliki 4 agenda, yaitu pembukaan, refleksi kritis, diskusi dan tanya jawab, lalu diakhiri dengan refleksi umpan balik dan penutup. Total kita selama 90 menit ke depan, dan Bapak Ibu juga akan sedikit saya jelaskan tentang apa itu alur merdeka. Bapak Ibu, pada kegiatan TGP ini, Bapak Ibu akan familiar dengan yang namanya alur pembelajaran merdeka, di mana itu sudah tersedia di LMS-nya, yaitu M, mulai dari diri. Pada bagian mulai dari diri, Bapak Ibu sebagai CGP membuat refleksi diri tentang pemikiran, filosofi, pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi nanti apapun modulnya, Bapak Ibu ketika mulai dari diri, Bapak Ibu yang akan melakukan pembelajaran dengan membaca topik-topik yang sudah disediakan. Lalu berikutnya alur eksplorasi konsep, Bapak Ibu nanti akan disuguhkan lagi dengan berbagai materi, video, dan di situ Bapak Ibu akan secara aktif merefleksikan apa yang ada pada topik tersebut.
Lalu ada ruang kolaborasi. Pada saat ruang kolaborasi inilah kita akan bertemu, di mana ruang kolaborasi ini akan dilaksanakan 2 sesi. Yang pertama adalah sesi diskusi, dilanjutkan dengan sesi presentasi pada hari berikutnya. Setelah itu Bapak akan mendemonstrasikan pemikiran-pemikirannya atau melakukan membuat sebuah karya atau tugas yang akan diupload pada demonstrasi kontekstual. Lalu Bapak Ibu juga akan mengikuti alur elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur nasional, dan Bapak Ibu juga akan diminta untuk membuat sebuah koneksi materi dari awal, mulai dari diri sampai dengan akhir, itu seperti apa pemahaman Pak Ibu. Lalu nanti dilanjutkan dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini juga ada yang yang dinilai hanya ada pada modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Oleh karena itu Bapak Ibu akan diminta untuk membaca dengan seksama pada setiap alur yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lompat-lompat gitu ya Bapak Ibu, tidak boleh lompat-lompat untuk mempelajari setiap sesi ini. Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini adalah sesi pembukaan. Karena dari tadi saya menjelaskan tentang banyak topiknya, agendanya, serta alur merdeka. Dan sebagai pembuka Bapak Ibu, saya minta kesediaan salah satu dari kita di sini untuk memimpin doa, lalu kita lanjutkan dengan sesi perkenalan. Silahkan, siapa yang mau berdoa di sini? Siapa yang ingin memandu doa belajar kita pada malam hari ini? Ini ada Pak Arianto, ada Ibu Katrina, ada banyak ya. Silahkan nih, siapa yang mau memulai kegiatan kita malam hari ini dengan doa? Adakah yang bersedia? Iya, saya Pak. Ya, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam guru-guru hebat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya memimpin doa menurut agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas segala penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini kami berkumpul di acara virtual Zoom meeting bersama dengan guru hebat, bersama dengan admin kami. Mari Tuhan memberkati dari awal pertengahannya selesainya kegiatan kami pada malam hari ini, hingga kedepannya kami menjadi pembelajar dan pembelajar yang hebat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Segala aktivitas kami, Zoom meeting kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Arianto yang sudah berkenan memimpin doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, orang bilang tak kenal maka tak sayang katanya ya. Apalagi kegiatan kita akan berlangsung selama 6 bulan. Nah, sebagai pembuka pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan. Dan sini saya akan memulai dengan sebuah pantun, Bapak Ibu ya. Siang hari membeli jamu. Cakep gitu ya. Oke. Siang hari membeli jamu. Jamu dibuat oleh seorang guru. Senang rasanya bisa bertemu. Kami juga Guru-guru hebat di rumah. Puas dulu dong. Baik, Bapak Ibu, sebagai perkenalan awal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Hendy Swandi Ali. Saya seorang guru di SMA Negeri 12 Kupang. Saya berasal dari Lampung, Sumatera. Saya mengikuti program guru garis depan, ditugaskan di Kabupaten Kupang,
dan saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini dari Angkatan 1 sebagai fasilitator, sebagai pengajar praktik, lalu Angkatan 5 saya sebagai fasilitator untuk wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Angkatan 9 saya bertugas sebagai fasilitator dari Nagekeo, dan di Angkatan 11 saya dapat Sumba Barat. Aktivitas sehari-hari masih sebagai guru juga, dan juga diberikan kepercayaan sebagai tim penjamin mutu dan pengembangan sekolah, lalu juga disibukkan dengan narasumber berbagai praktik baik di Kabupaten Kupang dan beberapa kegiatan di luar. Itu aktivitas saya yang bisa saya bagi, dan di sini juga saya ingin mengenal lebih dalam, ya, walaupun singkat dulu sementara, sambil berjalannya waktu akan lebih dalam lagi perkenalan kita, mengenalkan ya, atau memahami dari masing-masing Bapak Ibu yang saya fasilitasi. Mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ya, langsung saja saya sebutkan namanya, lalu memperkenalkan diri, biar dengan teman-teman juga bisa tahu ya. Ada mungkin yang belum kenal di sini atau sudah kenal semua? Belum semua. Kalau di sini saya akan bukan sebut nama, tapi saya akan berdasarkan apa yang melekat pada dirinya, gitu ya. Oke, jadi lihat baik-baik Bapak Ibu, kira-kira apa. Oke, yang pertama, perempuan menggunakan baju biru muda atau mirip jin, huruf depannya M. Dan siapakah itu? Mary. Tuh saya. Oke, kan. Selamat malam Pak Hendy dan teman-teman semua. Malam. Selamat malam. Pertama sebelum memperkenalkan diri, saya mau berterima kasih kepada Pak Hendy. Walaupun baru beberapa hari sejak tanggal 14, kalau tidak salah, ya. Pak Hendy luar biasa untuk membantu kami di grup, atau ketika kami ada kesulitan, langsung cepat dikasih solusinya atau dicarikan jalan keluar. Terima kasih. Ya, untuk memperkenalkan diri, teman-teman, nama lengkap Maria Pigekariam, biasa dipanggil Ibu Mary. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Waikabubak. Saya membawakan mata pelajaran bahasa Inggris. Di situ saya berasal memang dari Sumba, dari Loli. Kemudian aktivitas saya selain mengajar itu, saya juga ada bikin les, mengajar di les privat anak-anak dari tahun 2010. Begitu. Itu saja Kak. Ada yang harus saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Panggilannya Ibu Maria ya? Ibu Mary saja. Ibu Mary. Ibu Mary. Terima kasih Bu Mary, luar biasa ya, ada kegiatan sampingan di luar guru ya, yaitu membuka privat ya, les ya. Iya. Oke, saya dari Ibu Mary, saya akan lanjut lagi kepada Nona lagi ini. Ini Nona atau ibu-ibu menggunakan baju biru lagi, ada corak putihnya, kotak-kotak. Ya, saya. Ibu As. Iya, selamat malam Pak Hendy dan teman-teman. Malam Kak. Ya. Selamat malam. Saya langsung saja perkenalan. Nama lengkap saya Cornelia Saraswati Billy. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Asti. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Loli, tapi baru
berapa bulan kemarin, bulan Februari baru dilantik jadi kepala sekolah. Jadi sekarang masih dalam tahap belajar. Banyak belajar jadi kepala sekolah. Saya pengangkatan CPNS itu dari tahun 2011. Saya orang Sumba juga, orang tua dari Wejewa. Tapi sekarang tinggal di Luli. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Asti, Ibu Kepala Sekolah. Wah, di kelas kita ada kepala sekolah loh, keren nih. Mudah-mudahan punya kepala sekolah. Tangan dulu untuk Ibu Asti. Oke, dari Ibu Asti saya mau ke salah satu Pak Guru. Pak Guru yang tadi merasa paling awal masuk ke room, tapi roomnya belum dibuka. Apakah itu? Silakan. Roomnya belum dibuka tapi sudah masuk, sudah standby. Ini murid teladan nih, keren-keren. Silakan, siapa di sini? Ya. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat yang bersama-sama dalam forum CGT Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Martinus Umpara Daurius. Untuk pengabdian saya di SD Impres Hobajangi, Kecamatan Wanokaka. Dan ini merupakan SD keempat bagi saya selama mengabdikan diri sebagai guru pada tahun 2009. Jadi kecamatan ketiga, sekolah keempat. Jadi dari kecamatan Luli, kecamatan kota, terakhir di selatan Pulau Sumba, di SD Hobajangi. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Panggilannya Pak Martin atau Pak Martinus? Pak Martinus. Iya. Ya. Baik, dari Pak Martinus saya mau ke ibu-ibu lagi. Ibu ini menggunakan jaket hitam, ada kaos zebranya. Silahkan Ibu yang merasa. Oke. Selamat malam Pak Hendi. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Meskipun malam tapi semangatnya pagi hari. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit ini berterima kasih kepada Pak Hendi atas effortnya yang luar biasa terhadap kami dalam grup, khususnya saya juga semalam sempat blank karena mengirim file ke Google Drive itu agak kesulitan, tapi luar biasa Pak Hendi dengan sigapnya membantu kita semua. Itu perlu dikasih apresiasi. Terima kasih Pak Hendi atas usahanya luar biasa untuk kami semua. Baik, perkenalkan saya Katrina Jamanuna, mengajar di SMP Katolik Waika Bubak dari tahun 2011 dan masih stay di SMP Katolik sampai hari ini. Dan selain itu saya juga sama dengan Ibu Mary tadi, guru les privat sejak kuliah tahun 2007 sudah ikut Primagama juga, terus lanjut pulang Sumba juga privat sampai hari ini bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk anak-anak. Semoga hari ini dan selanjutnya kita tetap seperti ini, akan terus belajar, mengupgrade diri, dan semoga Pak Hendi tidak kapok dengan kami ya, ibu-ibu yang sedikit unik. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Ibu Katrina. Baik, dari Ibu Katrina saya ke Pak yang
pakai headset, baju warna putih. Silahkan Pak. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Arianto Wanda, bisa dipanggil Pak Ari atau Pak Arian. Saya mengajar di Sekolah SMK Negeri 2 Lamboya, SMK Pariwisata, pada mata pelajaran bahasa Inggris dan jurusan. Jadi kegiatan ekstra saya di luar sekolah sebagai English Speaking Guide. Wow. Ya, kegiatan hari-hari selain itu ya pasti ya beraktivitas seperti guru biasa ya di sekolah. Yang berikut, saya tinggal alamat tinggal di Waika Bubak, paling 15 menit dari sekolah. Jadi sekolah berada di selatan selatan Kabupaten Sumba Barat, sama dengan Pak Martinus tadi, bagian selatan, hanya beda kecamatan saja. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam, terima kasih Pak Ari. Nah, ini kalau mau minta temenin jalan-jalan nih sama Pak Ari aja nih. Ini siap Pak. Siap. Menguasai pariwisata ditambah dengan speaking English-nya yang bagus. Thank you Pak Ari. Ya, nah, saya lanjut ke Ibu yang merasa backgroundnya ada sofa dengan ornamen-ornamen kayunya. Silahkan. Ya. Ini, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hindi. Selamat malam guru hebat semua. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum saya perkenalkan diri, saya berterima kasih kepada Pak Hindi. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah mulai kegiatan dari tanggal 14, tapi saya salah satu anggota di grup yang susah dihubungi. Saya minta maaf Pak Hendy, mungkin waktu itu kebetulan kartu saya terblokir, jadi nomornya juga tidak bisa dihubungi. Saya minta maaf, tetapi pada saat ini Pak Hendy juga masih berikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan CGP. Baik, pada saat ini saya perkenalkan diri, nama saya Rosiana Cornelia Wininangha. Saya bersekolah di SDM Waika Bubak 1 dan saya mengajar sebagai guru kelas. Dan saya juga lulus CPNS dari tahun 2010. Dan itu mungkin perkenalan saya sampai saat ini, dan berharap kita semua saling kerjasama dalam mengikuti CGP dan semangat semua untuk guru-guru hebat. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Ibu Rosi ya panggilnya. Ibu Ros. Oke, Ibu Ros. Terima kasih Ibu Ros. Selanjutnya saya mau ke Pak Guru lagi yang huruf depannya Z. Satu-satunya nih. Ada Pak siapa nih? Pak Zul. Zul. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy, teman-teman semua yang sudah tergabung di ruang Zoom ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Pak Zul Karnain, guru bahasa Indonesia di SMA Swasta Keranu Waika Bubak. Senang sekali berjumpa dengan Pak Hendy dan teman-teman semua. Di sini juga ada satu angkatan dengan saya tadi, Ibu Asti kalau tidak salah, itu yang udah dilantik jadi kepala sekolah. Selamat Ibu Asti. Pak Hendy, jadi saya di Waika Bubak di SMA Swasta Keranu sudah dari 2011 sejak pengangkatan. Kemudian saya tinggal di Sumba Tengah Pak Hendy. Saya pulang pergi dari Sumba Tengah ke
Sumba Barat. Dan alhamdulillah ya perjalanannya lebih kurang 30 menit lah begitu. Tentu harapan saya kita yang berada di kelas 89 kalau tidak salah ini, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama kerjasama untuk bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan sebenarnya saya ini angkatan 10 Pak Endi. Namun karena kekurangan PP di Sumba Barat sehingga pengkelasannya di angkatan 11 gitu. Saya berterima kasih. Artinya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Pak Hendi di kelas CGP angkatan 11. Mungkin itu saja Pak Hendi dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Berikutnya saya mau panggil dari Pak Jul, saya mau ke Ibu yang pakai jilbab, yang satu-satunya ya, anggota kita di kelas ini. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Hendi sudah memberikan saya kesempatan. Baik, perkenalkan nama saya Inayatul Kamila. Saya mengajar di SMP Negeri 3 WK Bubak. Profesi saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Saya sepertinya ini dilihat semuanya senior-senior saya baru lulus 2019 lalu, jadi kurang lebih masih 5 tahun. Jadi mohon bimbingannya ke depan kepada senior-senior yang ada di kelas. Semoga saya bisa mengikuti kelas ini dengan baik dan sesuai dari apa yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi. Semoga kita memulai bersama, nanti berakhir juga bersama-sama. Mungkin sekian dari saya. Saya juga tinggal di WK Bubak. Saya merantau di sini. Saya asli Jawa Timur. Ibu saya Gersik, ayah Madura. Karena orang tua saya merantau ke sini, jadi saya pindah ke Sumba mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Welcome to Sumba. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ana ya. Ibu Ana soalnya tidak nyalakan kamera, jadi saya tidak bisa identifikasi. Silahkan Ibu Ana. Baik, selamat malam Pak Hendi dan teman-teman. Malam. Selamat malam. Malam. Mohon maaf dari tadi saya sering keluar masuk karena saya sekarang lagi bergeser ke pinggir jalan di rumah tetangga untuk cari sinyal. Semangat. Mudah-mudahan setelah ini badan saya tidak bentol-bentol digigit nyamuk. Perjuangan luar biasa. Baik, saya langsung perkenalannya. Nama saya Anna Yonita Dokubani. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Lamboya. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Saya tinggalnya di SBD, kurang lebih 40 menit jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Mungkin itu saja untuk perkenalan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Margareta. Margareta, silahkan Ibu. Baik, selamat malam Pak Hendi dan teman-teman. Selamat malam. Selamat berjumpa ya Maya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendi yang sudah merespon baik apa yang menjadi keluhan saya beberapa hari ini. Saya kemarin itu pakai japri sama Pak Hendri, tapi responnya gercep begitu, gercep banget. Jadi lumayan membantu apa yang memang menjadi kendala yang saya rasakan. Tidak berpanjang kata, saya memperkenalkan diri. Saya bernama Margareta Mayunipet. Saya bertugas di TK Negeri Bogorwatu di ujung selatan sama dengan teman-teman tadi yang bertugas di Lamboya, tapi saya masih ke bawah lagi, lebih ujung lagi tempatnya. Saya di sana
1 tahun bertugas sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Kenalan singkat saya. Selamat malam. Malam Ibu. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada ini yang sudah semua ya, tinggal Ibu VP kita ya. Ada juga yang belum hadir sebenarnya. Silahkan Ibu pengajar praktik kita untuk memperkenalkan diri. Ada 2 orang di sini. Iya. Bu Hendayani dan Bu Hendayani. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Iya. Perkenalkan, sebenarnya saya dipanggil Ibu Hendi juga, jadi fasilitator. Ada Ibu Hendi, ada Pak Hendi. Bertugas ya kemarin angkatan 8, kemudian angkatan 11 lagi. Jadi sudah 2 kali untuk bertugas. Semoga dalam 6 bulan ke depan kita bisa bekerja sama. Sebenarnya ada 6 orang terdata, di sini ada 5 orang. Nanti ketemu dan bersetiap sebelum Loka dan Loka Karya. Jadi kita akan bertemu 2 kali dalam setiap bulan. Semoga apa yang menjadi harapannya kita boleh bangun kerjasama yang baik, sehingga apa yang kita cita-citakan, pendidikan yang kita capai, kita bisa implementasikan di sekolah kita masing-masing. Saya guru SD Hagalang sama dengan teman tadi yang bagian selatan, Kecamatan Wonokaka. Nanti sampai ketemu hari Sabtu untuk lebih lanjut kita berkenalan. Terima kasih Pak Hendi, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Hendi. Baik. Ada Ibu Hendi sudah, Ibu PP kita luar biasa ya. PP kita sudah punya pengalaman 2 kali ya. Dan saya yakin Ibu PP juga punya pengalaman banyak Bapak Ibu yang bisa kita korek gitu ya informasinya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu PP berikutnya. Ada Ibu Heti, silakan Ibu. Baik, selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf, kebetulan saya sekarang lagi menunggu jemputan di depan saya kurang enak kalau buka video kamera. Kameranya. Minta maaf, lagi tunggu jemputan untuk kembali ke rumah. Nah, selamat malam, nama saya Ibu Heti Rambupodu. Saya Kepala Sekolah SMA Kristen WK Bubak, dan kebetulan saya jadi pengajar praktek baru angkatan 11, dan saya sendiri juga baru belajar, dan semoga dengan kegiatan ini kita semua bisa belajar bersama-sama. Bukan berarti PP sudah lebih tahu semuanya begitu. Justru bisa saja dalam perjalanan nanti kami belajar dari teman-teman yang CKP. Karena itu saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik dan mensukseskan kegiatan ini. Dan saya siap mendampingi teman-teman, dan semoga saya juga bisa bersama-sama dengan teman-teman. Terima kasih, dan kebetulan sudah ada jemputan, saya minggir dulu. Tapi saya tetap ikuti. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah semua ya, sudah semua perkenalkan diri. Memang di kelas ini ada yang mengundurkan diri ya, Ibu Vivi, ada yang mengundurkan diri, jadi ada juga yang berhalangan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, secara pribadi saya sangat antusias bisa membersamai Bapak Ibu, karena memang Sumba itu salah satu tempat yang saya impikan, ya, yang saya ingin kunjungi, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari apa yang sudah saya doakan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Kita sudah perkenalan sudah.
nanti seiring berjalannya waktu kita akan lebih dalam lagi memahami masing-masing ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam setiap aktivitas pasti ada tujuan yang kita capai, dan pada malam hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu kan sebenarnya sudah membaca, sudah menyaksikan beragam video, Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan refleksinya. Perspektifnya seperti apa sih dari apa yang sudah Bapak Ibu baca itu, kira-kira hal apa, hal menarik apa, atau hal apa yang masih menjadi tanda tanya. Nah, itu akan kita bahas pada sesi malam hari ini. Nah, agar perjalanan kita sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan, maka Bapak Ibu kita harapkan mematuhi komitmen belajar atau komitmen belajar kita. Yang pertama, kegiatan kita pada malam hari ini direkam, dan oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu juga semaksimal mungkin bisa mengaktifkan kameranya, karena memang kegiatan kita ini adalah kegiatan yang resmi dan itu direkam dan akan dilihat oleh penyelenggara. Yang kedua, Bapak Ibu harap mematikan mikrofonnya jika tidak sedang berbicara untuk mengantisipasi bocornya suara-suara yang kurang baik di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu punya aktivitas banyak, pasti punya kesibukan yang luar biasa, tapi tetap Bapak Ibu saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu yang seutuhnya. Bapak Ibu mampu memberikan waktu dengan baik untuk mengikuti setiap sesi kita pada malam hari ini dan hari-hari berikutnya. Yang ketiga, yang keempat, kita sama-sama menghargai waktu. Mungkin di pertemuan pertama masih agak sedikit molor karena kita ada perkenalan. Mudah-mudahan di sesi berikutnya tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. Lalu Bapak Ibu juga diharapkan menyiapkan peralatan pendukung, mungkin ballpoint atau buku yang mungkin bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting dari setiap sesi kita. Terus Bapak Ibu juga diharapkan tidak merekam aktivitas kita, apalagi sampai bocor ini ke luar ya, karena ini sifatnya juga masih internal kita. Terus nanti Bapak Ibu juga diharapkan mampu memaksimalkan kolom chat kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, karena mengingat waktu kita juga terbatas. Dan berikutnya Bapak Ibu, sebelum diberikan kesempatan berbicara, Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya atau lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu, kita juga sadar bahwa dalam kegiatan virtual ini gangguan teknis itu ada, seperti mungkin listrik padam, sinyal hilang, seperti tadi Ibu Ana tadi ya yang sampai keluar geser-geser katanya ya, memang karena kesulitan sinyal ya. Itu hal yang biasa, dan saya berharap Bapak Ibu juga tidak tidak menyerah dan tetap bisa hadir dengan seutuhnya. Dan ini kesepakatan belajar kita pada malam hari ini Bapak Ibu, apakah disetujui atau ada hal yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Pas menurut saya. Pas ya. Pas Bapak. Pas. Sekali lagi saya berharap yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya Bapak Ibu ya. Kalau hadirnya setengah-setengah nanti setengah-setengah juga gitu ya, harus utuh gitu. Pokoknya cintanya nggak boleh dibagi-bagi gitu, harus fokus gitu. Siap. Karena nggak enak Ibu kalau cintanya dibagi-bagi itu tidak enak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu, pada sesi ini adalah sesi refleksi kritis CGP. Nanti Bapak Ibu setiap CGP menyampaikan atau memberikan perspektif refleksi kritisnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu akan diberikan 4 pertanyaan pemantik Bapak Ibu, dan pertanyaan pemantik ini akan Bapak Ibu jawab. Jadi saya akan tampilkan Bapak Ibu ada 4 pertanyaan pemantik sebagai bentuk refleksi kritisnya Bapak Ibu. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak saya? Yang kedua, bagaimana
kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang menghamba pada murid dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, 4 pertanyaan semantik ini akan Bapak Ibu jawab di Jamboard kita. Saya akan bagikan Jamboardnya Bapak Ibu. Saya akan bagikan Jamboardnya. Silahkan Bapak Ibu jawab masing-masing sesuai dengan perspektif dan pemahaman Bapak Ibu. Silahkan saya kirim linknya di kolom chat Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu klik kolom chatnya. Ada 4 pertanyaan. Bisa masuk semua Bapak Ibu ya? Bisa. Yang belum silahkan berproses, yang sudah silahkan mulai mengerjakan. Ada. Halo Pak Hendy. Halo Ibu. Ini yang di saya filenya hanya bisa dilihat. Bagaimana untuk bisa saya? Oke, kita coba ya, kita coba. Iya, saya juga harusnya sudah bisa ya, karena di sini saya ketik editor ya. Coba saya ulang lagi ya. Dan Iya, bisa di jadi. sini. Oke, saya coba. Siap Pak, siap. Dan bisa jadi memang tidak bisa lagi Bapak Ibu karena memang kayaknya penyimpanan adminnya penuh ya. Tapi nanti saya coba silahkan akses. Harusnya bisa karena di sini saya sudah ganti ke editor. Masih belum bisa Pak. Belum bisa ya? Belum bisa. No edit. Iya. Belum iya. Tidak bisa diedit begitu kan? Ya bisa diedit. Ini saya ganti ya. Oh iya. Udah saya ganti sih sebenarnya. Ada yang baru, ya. Coba lihat, coba kami coba yang. Ya. Atau Bapak Ibu pakai tadi ininya akun belajarnya bukan ya? Pakai. Coba saya coba ganti yang akun belajar ya. Ini sebenarnya sudah muncul notifikasi penyimpanan penuh sih Bapak Ibu bisa lihat ya di sini penyimpanan penuh. Saya khawatir ya. Bisa Pak. Masih ada pemberitahuan the file is view only. Iya, saya juga Pak. Bisa ya. Baik Bapak Ibu kalau tidak bisa sekarang kita ini saja langsung mungkin secara bergantian ya Pak Ibu ya. Secara bergantian akan jawab. Silahkan mungkin tidak semua termasalah. Bapak Ibu bisa menyampaikan pandangannya, silahkan raise hand terkait dengan 4 pertanyaan semantik ini. Silahkan Bapak Ibu. Karena memang mungkin di sini sudah Bapak Ibu bisa baca ya di atasnya itu penyimpanan penuh file tidak dapat diedit. Silakan Ibu Mary ya. Iya, Ibu Mary silakan. Ya. Mary bagaimana nih? Saya memilih duluan Pak karena saya biasanya gugup kalau
di pertengahan atau di akhir. Oke. Ini saya mencoba yang saya bisa mengerti. Jadi nomor satu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau menuntun mungkin buat saya itu membimbing, mengarahkan, atau lebih dulu menunjukkan jalan atau cara sebelum si anak tersebut mencoba atau mempraktikkan begitu. Oke, silahkan Ibu Mary lanjutkan. Nah, kalau pertanyaan nomor 2 ini Pak, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya ini, saya agak susah untuk memahami. Jadi barangkali yang saya bisa jawab seperti tadi juga, bahwa saya membimbing mengarahkan anak dengan apa yang saya bisa sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Yang pertama, ya saya harus menunjukkan cara atau teladan atau contoh dulu. Begitu Pak. Oke, contoh atau teladan yang pasti menjadi teladan yang baik dulu gitu Ibu ya. Iya. Supaya mereka bisa tersentuh atau mereka bisa mereka bisa terpengaruh begitu, sehingga nantinya mereka juga akan mau atau ikut seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikut, yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, sejauh yang bisa saya mengerti dengan sederhananya otak saya, mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam? Kodrat alam kan keadaan alam, entah lingkungan atau bahkan sifat dari anak itu sendiri. Begitu. Ya, kita harus memang untuk bisa memberikan yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut, ya memang kita harus bisa mempertimbangkan atau bisa tahu tentang kodrat alamnya itu. Kemudian kalau kodrat zaman, seperti yang saya baca, mungkin sedikit yang saya tahu, kodrat zaman itu bahwa pendidikan harus sesuai dengan zaman, harus berubah. Jadi kalau kita harus terbuka kepada perubahan begitu. Kalau memang ada hal-hal yang sudah tidak zamannya lagi atau sudah tidak waktunya lagi dipakai, kita harus terbuka kepada hal-hal yang baru. Begitu. Kemudian yang keempat, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Ya, seperti tadi saya berusaha untuk memberikan yang saya bisa kepada anak. Itu saja. Tapi memberikan apa yang bisa dilakukan, ya. Jadi untuk mengutamakan anak. Baik, terima kasih Ibu Mary. Bapak Ibu, silahkan. Kalau Bapak Ibu juga mau jawab di kolom komentar juga boleh, di kolom chatnya. Jadi kalau mau resen silahkan Ibu Inayatul ya. Atau panggil apa nih? Atau Ibu Kamila? Kalau di sini saya biasa dipanggil Ibu Inayah, Pak. Biar enggak ribet. Oke, silahkan Ibu Inayah. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Hendy. Baik, saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan saya terkait 4 soal ini. Yang pertama yakni apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Ibu Guru sebelumnya, bahwasanya kata menuntun itu bukan berarti kita menuntut atau memaksakan kehendak kita kepada anak dalam proses pendidikan. Sehingga yang namanya kita menuntun berarti kita berjalan bersama-sama, tidak harus selamanya di depan, dan lebih pada kita memberikan contoh tadi kepada anak-anak. Karena sebenarnya anak-anak itu lebih mudah ketika mereka harus meniru dibandingkan dengan sekedar mengikuti apa yang kita katakan. Itu mungkin untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa
dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi ini menarik sekali Pak Hendi, karena saya background-nya bukan orang Sumba. Awal pertama kali saya datang di Sumba yang mana sosial budayanya berbeda dengan kondisi saya saat di Jawa. Jadi awalnya sempat mengalami culture shock gitu. Jadi yang dari orang Sumba mungkin ngomongnya agak sedikit tinggi ya, mungkin secara intonasi, terus juga beberapa budaya yang unik tapi juga bagus menurut saya, yang cium hidung. Jadi nah saat kita mengajar anak-anak di sekolah yang mana konteks sosial budaya itu pasti melekat dalam diri mereka. Jadi contoh begini, karena konteks saya background orang Jawa, yang mana dengan culture kejawen saya dibesarkan, lalu saya harus mendidik peserta didik dengan background sosial budaya dari Sumba, yang mana mereka dibiasakan mandiri dari kecil, membantu orang tuanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar dan keras mungkin menurut saya, tapi itu hal biasa menurut mereka. Nah, sehingga itu juga akan mempengaruhi mindset anak-anak dalam menerima pelajaran, dalam menyikapi sesuatu. Nah, sehingga tugas saya sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan mereka untuk berpikiran yang sama seperti saya, tapi bagaimana saya menuntun mereka, memahami mereka, untuk memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas mereka, dengan konteks sosial budaya yang di mana mereka berada, tanpa memaksakan kondisi sosial budaya atau pemikiran saya selaku guru. Itu mungkin. Dan untuk yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Saya juga sangat setuju sekali dengan hal ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya setiap manusia itu adalah makhluk yang unik. Mereka memiliki kompetensi dan potensinya masing-masing, sehingga setiap manusia itu membawa kodrat alamnya masing-masing yang mereka bawa sejak lahir, entah dari sifat orang tua atau karakter orang tua yang seperti apa, sosial budaya yang membentuk mereka, tempat di mana mereka dibesarkan, bagaimana lingkungannya, lalu juga dengan kodrat zaman pada tahun apa, era apa mereka dibesarkan, itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Sehingga saat kita mendidik anak murid, contoh saya dulu saat SMP, mungkin bagi saya pelajaran komputer saat itu sangat menyenangkan, itu sudah hal baru sekali, hal yang saya akan excited sekali kalau sudah pelajaran komputer. Tapi bagi anak-anak zaman sekarang mungkin itu hal yang sangat sepele, karena hari-hari mereka dihadapkan dengan gadget, dengan laptop dan lain sebagainya, sehingga mereka mungkin ketika mendapatkan pelajaran komputer yang hanya belajar Excel, Word, itu akan membosankan bagi mereka. Nah, jadi itu perlu sekali pertimbangan dalam dunia pendidikan itu dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik adalah Ki Hajar Dewantara menekankan kita dengan istilah pendidikan yang berhamba pada anak. Maksudnya kita ketika berbicara tentang pendidikan, karena objek kita dalam pendidikan adalah anak-anak, murid atau peserta didik, maka ya orientasi kita harus berbasis peserta didik. Tidak bisa kita memaksakan tanda kutip kurikulum kehendak kita sebagai pendidik untuk dimasukkan, diajarkan murni kepada anak-anak. Tapi kita harus melihat kebutuhan mereka, kodrat alam mereka, zamannya, dan juga tuntutan zaman ke depan mereka saat nanti di usia sekian-sekian apa yang harus mereka mampu dan bisa, sehingga itulah saat kita mengajar anak-anak memang ya bisa dibilang pendidikan harus berhamba pada anak, karena memang harus berorientasi kepada anak. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekian dari saya. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu buat Ibu Inaya ya. Keren sekali ya, Ibu Inaya sudah menjelaskan panjang lebar. Baik, setelah dari Ibu Inaya, saya berikan kesempatan kepada Pak Jul. Silakan Pak Jul. Oke, baik, terima kasih Pak Hendi. Izinkan saya untuk ini Pak Hendi ya, maksudnya saya tidak dari pertama Pak Hendi, boleh nggak saya mulai dari nomor 3 dulu lah? Boleh Pak. Oh ya. Oke, baik. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman?
menurut saya bahwa anak-anak kita zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Saya contohkan saja saya sendiri, saya lahir tahun 1984. Kemudian saya tamat SD 97, kemudian SMP 2000 dan 2003 di SMA. Nah, tentu pendidikan yang saya dapatkan itu adalah pendidikan polanya atau metode yang saya dapatkan itu adalah metode ceramah. Nah, sementara saat ini anak-anak itu lahir dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka memiliki HP Android yang tentunya ada macam informasi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karenanya maka kita sebagai guru harus menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yang sesuai dengan kodrat anak-anak. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, apa relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhambat pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Saya kira di sini bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita adalah pelayan kepada anak-anak kita, bukan bukan kita itu sebagai orang yang merasa luar biasa sebagai pelayan. Lalu kemudian kita sebagai guru itu harus memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada anak-anak untuk lebih kreatif, lebih ide-idenya mereka itu bisa dikembangkan dalam sebuah pembelajaran, menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Jadi saya sepakat juga yang disampaikan oleh Ibu Inaya, kemudian tadi juga ada ibu satu yang pertama bahwa menuntun kita itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang itu adalah sebagai teladan. Lalu ketika kita berada di depan, kita harus munculkan ide-ide kreatif dari anak-anak kita. Yang lalu kemudian kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Tentu setiap daerah itu punya unik lah gitu. Saya kan berbeda daerah Sumba dengan daerah yang ada di Kupang. Akan berbeda juga Sumba dengan misalnya di Bima ataupun di Jawa. Maka kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu adalah pendidikan yang relevan, yang relevan dengan daerah mereka. Jadi seperti itu Pak Hendy. Mungkin sekian dari saya Pak Hendy. Selanjutnya akan saya kembangkan lagi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Dari Pak Jul saya berikan kesempatan ke Ibu Ros ya. Ibu Ros, silahkan Ibu Ros. Setelah Ibu Ros nanti Pak Martinus dan Pak Arianto lalu Ibu Ana. Baik, terima kasih Pak Hendy. Saya mulai dengan soal yang pertama. Di situ, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Iya. Bagi saya, kata menuntun itu sama dengan kita membimbing. Membimbing anak untuk menjadi anak yang pintar. Contohnya di kelas, kita menuntun anak-anak yang tidak tahu, yang belum paham atau belum mengenal huruf, kita menuntun mereka, mengajarkan mereka tentang huruf. Itu dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana kata menuntun yang
dimaknai dengan konteks sosial di daerah. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan di daerah saya? Nah, di sini kata menuntun dalam budaya, contohnya kita di daerah Sumba atau dalam pembelajaran ada yang dikatakan dengan sosial budaya. Nah, di situ ada pembelajaran, di situ kita menuntun anak, contohnya dalam pembelajaran di kelas itu dengan keterampilan menari di kelas. Nah, kita menuntun mereka, siswa, bagaimana mereka dapat mengikuti tarian yang kita contohkan, sehingga apa yang kita contohkan mereka betul-betul mengenal tarian budaya, karena kebiasaannya di Sumba itu ada yang tarian budaya itu dilakukan misalnya di pesta. Nah, itu dilakukan untuk anak-anak dalam bentuk penjemputan. Nah, jadi kita mengajarkan anak sehingga mereka betul-betul mengetahui tarian yang mereka lakukan. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau menurut saya di sini Pak Hendi, kalau kodrat alam itu di sini mempelajari atau mengartikan dengan dalam lingkungan sekolah itu bakat dan minat. Nah, contoh bakat dan minat, ada anak mungkin yang suka dalam minatnya dalam bermain bola kaki, ada yang menari. Nah, di situ kita menuntun anak bagaimana ia betul-betul menyukai dengan minat, dengan bakat dan minat yang ia gemari. Jadi kita menuntun mereka betul-betul bagaimana melakukan kegiatan yang mereka tekuni sehingga mereka betul-betul mengetahui dengan cara mereka, dan dalam kegiatan itu mereka suka. Jangan karena bilang engkau ini harus suka yang ini, jangan kita memaksakan kepada anak, tetapi kita betul-betul memilih atau ini menanyakan anak dia bakatnya di mana. Nah, yang berikut keempat di situ apa relevan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Nah, menurut saya itu kita memberikan yang terbaik buat anak. Nah, kita mengajarkan anak tentang pembelajaran yang bermakna, kita mengajarkan mendidik mereka dengan kasih sayang, dengan cinta kasih yang tulus, agar anak itu nyaman dengan keadaan kita dalam kita mengajarkan tentang pendidikan bagi mereka. Mungkin itu dari saya, Pak Hendi. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Ibu Rosi, luar biasa ya. Banyak sekali hal yang disampaikan, mulai dari bagaimana mengajarkan anak yang belum bisa membaca dan lain sebagainya. Baik, kita tepuk tangan dulu Ibu Rosi. Ya. Dari Ibu Rosi kita berlanjut ke Pak Martinus. Silahkan Pak. Selamat malam Pak Hendi dan selamat malam bagi Bapak Ibu guru hebat. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan pemantik yang telah diberikan. Dari nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Artinya pendidikan anak bagi saya. Artinya dengan kata menuntun, kita harus ketahui bahwa setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, di sini dari makna kata menuntun adalah kehadirannya kita dalam dunia pendidikan, apalagi di sekolah, terdapat siswa atau anak-anak sekolah. Nah, di sini kalau dalam pembicaraan tadi bahwa yang saya katakan bahwa setiap anak itu pasti memiliki kodratnya masing-masing. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai pendidik. Bagaimana dengan keterampilan kita, dengan cara yang kita lakukan, kita harus sadar bahwa setiap anak itu pasti memiliki karakternya masing-masing. Apalagi khususnya kita di daerah Sumba, karakternya pasti karakter yang keras-keras.
Kalau beda-beda di daerah lain seperti Jawa pasti yang halus. Nah, di sini dengan karakter yang dimiliki oleh anak itu, kita harus jangan melawan karakter mereka, artinya di sini. Tetapi dengan kehadirannya kita melihat karakter yang mereka miliki itu, kita mengarahkan bagaimana proses pembelajaran yang baik, bagaimana mendidik kita mendidik yang baik bagi anak itu, bagaimana kita mengarahkan anak itu untuk lebih berhasil. Itu mungkin dari jawaban saya dari nomor 1. Terus yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ada apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan bagi konteks sosial budaya di daerah. Tentu khususnya dalam budaya, khususnya Sumba ini, berbagai macam budaya dan berbagai macam karakternya masing-masing. Nah, di sini kata menuntun seperti yang saya katakan tadi adalah kehadiran anak dengan kodratnya masing-masing, tentu dengan budayanya masing-masing juga, dia akan berkembang di lingkungannya masing-masing, seperti dari keluarga, dibesarkan dari keluarga, lahir dari keluarga. Nah, ketika sudah sampai pada tingkat pendidikan, nah dari karakter anak inilah kehadirannya kita untuk melihat bahwa kita jangan mengabaikan soal budaya, karena kita harus menghargai akan budaya itu. Jangan kita paksakan dengan misalnya kita sebagai orang dari luar Sumba. Oh, kok anak ini harus mengikuti apa kemauannya saya sebagai pendidik. Itu tidak boleh kita paksakan. Tetapi bagaimana kita menghargai budaya mereka untuk kita dapat menularkan apa yang menjadi bagian bagi pendidikan yang kita berikan kepada anak tersebut. Kalau kita memaksakan budaya kita tanpa memperhatikan karakter budaya yang tertanam sejak lahir pada anak-anak tersebut, maka apa yang merupakan tujuan dari pendidikan kita pasti tidak akan berhasil. Nah, disinilah kehadirannya kita, bagaimana kita membimbing anak itu sesuai dengan karakter dan budayanya masing-masing. Berikut Pak Hendi, saya jawab lagi yang nomor 3. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam dunia pendidikan tentu anak yang hadir dalam lingkungan pendidikan kita dengan keadaan seperti sebuah kertas putih. Artinya dia sudah terbentuk atau dibentuk oleh alam dengan karakternya masing-masing. Sehingga bagaimana dari kehadiran kita perlu mendampingi anak tersebut dari keadaan atau kodratnya masing-masing, dan kita pertimbangkan dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya belum ada HP, belum ada gadget atau laptop. Tapi dengan kodrat zaman sekarang yang sistem IT, tentu kita harus mempertimbangkan juga dengan keadaan seperti sekarang. Contohnya, apabila anak itu tidak mau dengan keadaan yang sekarang, dengan kemauannya sendiri, tentu kita harus bisa memfasilitasi anak tersebut untuk dapat mengikuti dengan zaman yang sekarang. Artinya, tanpa menyampingkan akan budaya, akan kodrat yang ada dalam anak tersebut. Bagaimana kehadiran kita sebagai pendidik dengan mempertimbangkan itu untuk mencapai apa yang merupakan tujuan. Berikut nomor 4, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, di sini memang cukup menarik, artinya setelah saya ikuti beberapa video yang kemarin yang sempat saya buka dalam forum ini, di sini saya melihat bahwa kehadirannya kita sebagai guru,
keterpanggilannya kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu karena apa? Nah, tentu karena adanya anak-anak. Kehadirannya kita sebagai guru dengan kita bertemu dengan anak-anak tentu kita memberikan manfaat yang baik atau yang berharga terhadap anak-anak. Karena kita hadir, kita dikatakan guru karena ada anak. Jadi apa yang merupakan tujuan kita dalam sekolah tersebut, itulah yang kita harus lakukan, bahwa anak tersebut perlu dengan bimbingan, dengan kehadiran guru untuk bisa menuntun, untuk menuntun mereka memperoleh hak hidup mereka. Hak hidup mereka yaitu kalau kita lihat dalam peran kita sebagai guru, maka kehadiran kita itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini kalau kita melihat, kalau saya mau melihat dari kacamata yang lalu-lalu sejak saya juga masih SD, kalau melihat guru itu takut karena apa? Karakter. Karena guru itu, guru ini ganas. Jadi anak-anak itu tidak senang untuk datang sekolah. Nah, di sini lewat relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru adalah hamba bagi anak-anak. Kehadirannya kita adalah karena anak-anak. Jadi itulah yang merupakan tujuan kita sebagai pendidik. Demikian beberapa pertanyaan pemantik yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih Pak Hendi dan teman-teman semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Martinus ya. Saya suka sekali kata-kata tadi, kita hadir karena ada guru, guru ada karena ada anak ya. Jadi kalau tanpa anak murid ya tidak ada guru gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Jadi memaknai bahwa kehadiran guru itu ya memang tujuannya adalah untuk murid kita. Itu sangat relevan dengan poin keempat ya Pak ya. Jadi apalah artinya sebuah guru kalau yang diajarnya tidak ada gitu. Makanya tujuan kita ke sekolah itu ya memang harus mendekatkan diri kita kepada murid-murid kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Martinus. Saya lanjutkan ke Pak Ari. Silakan Pak Ari. Iya, terima kasih banyak Pak Hen atas waktunya. Pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, kata menuntun itu adalah kata membimbing atau mendampingi anak, di mana kita sebagai pembelajar, sebagai guru, membimbing anak untuk increase mereka punya skill atau pengetahuan untuk mendapat pada hal yang sangat terbaik atau potensi terbaik mereka itu ada di posisi mana. Yang berikut, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya dari daerah saya. Berkaitan dengan budaya, dari setiap daerah atau budaya, setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi, di mana anak bersekolah, contohnya di Sumba Barat atau di Kecamatan Lamboya. Berkaitan dengan sosial budaya, otomatis daerah yang berbeda dengan tempat lain, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanokaka akan mempunyai budaya yang berbeda. Di sini kita harus membimbing anak-anak untuk mengetahui atau mempelajari budaya itu sendiri. Atau biasanya kita sebagai orang Indonesia mempunyai sosial budaya yang sangat ramah, atau biasa kita sebut dengan salam senyum 3S, salam sapa senyum atau salam senyum sapa. Nah, itu kita harus tanamkan di dalam suatu daerah itu sendiri. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jika anak itu berada di daerah saya sebagai guru atau pembelajar, saya akan melakukan atau membimbing atau menunjukkan cara bagaimana mewujudkan yang relevan dengan sosial budaya. Contohnya, 3S tadi, bagaimana kita menyapa seseorang dengan budaya di daerah itu sendiri. Nah, ketika kita bertemu dengan orang lain atau siswa lain atau guru, kita harus selalu melakukan salam atau senyum atau sapa. Yang berikut, yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini berkaitan dengan budaya lagi. Kodrat alam, anak
itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan kertas kosong tapi samar-samar begitu, Pak Hen. Jadi kodrat alam di sini yang dimaksud adalah sifat dan bentuk di mana anak itu berada. Jadi ketika anak itu berada di contohnya di sekolah SMK Negeri 2 Lamboya di Kecamatan Lamboya, di situ harus mempelajari atau menyelesaikan lingkungan yang ada di sekolah atau di sekitarnya. Yang berkaitan dengan kodrat zaman ini berkaitan dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan dari step by step, waktu ke waktu akan selalu berubah, akan selalu update, di mana anak-anak ini harus dituntun atau dibimbing untuk mengikuti proses pembelajaran di luar maupun di dalam sekolah sesuai dengan tuntutan zaman atau perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang sudah menuju pada zaman teknologi. Itu sangat disayangkan kalau tidak ikut perkembangan zaman. Yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, di sini berkaitan dengan semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ya berkaitan dengan tiga semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingat susung tulodo yang artinya di depan, yaitu membimbing anak atau kita berkaitan dengan menuntun lagi. Nah, kita sebagai pembelajar harus memberikan bimbingan kepada anak sendiri. Yang kedua yaitu ing madyo mangun karso yang di tengah atau memberikan dampingan atau bimbingan kepada anak untuk selalu meningkatkan potensi atau skill yang mereka miliki. Yang terakhir, tuturi handayani di belakang atau memberikan dorongan kepada peserta didik agar selalu tampil percaya diri dan mendapatkan potensi yang terbaik pada diri mereka sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari pertanyaan pemantik ini. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Pak Ari. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk sesi ini selesai, tapi tenang, Ibu Katrina dan Ibu Ana akan saya masukkan ke sesi berikutnya Pak Ibu. Karena memang sesi ini terbatas waktunya, jadi nanti saya akan arahkan sebagai pemula di sesi berikutnya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berbagi secara aktif. Ada Ibu Ana juga di kolom chat, Ibu Margareta juga, Pak Jul, dan lain-lain yang sudah menuliskan pemikirannya ya di kolom komentar, kolom chat, mohon maaf. Dan saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pada modul 1.1 itu ada map substansi modulnya, di mana Bapak Ibu pada modul 1 itu secara peta konsepnya Bapak Ibu mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, dan di mana dari induk itu semua akan bercabang banyak hal. Salah satunya berkaitan dengan membahas tentang budi pekerti, membahas tentang cipta rasa karsa dan karya, bagaimana Bapak Ibu juga bisa melihat potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini, dan diharapkan Bapak Ibu dari sejarah itu sampai dengan saat ini Bapak Ibu bisa mengambil benang merahnya, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia pendidikan saat ini, belajar dari hal-hal yang sudah dilakukan di masa lampau. Seperti yang kita ketahui di dalam video itu dilihatkan bahwa pembelajaran di masa lampau itu diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang mungkin golongan bangsawan, ya Bapak Ibu, golongan bangsawan, golongan orang yang dianggap keberadaannya memiliki power, sedangkan rakyat-rakyat jelata itu tidak diberikan akses pendidikan.
Nah, itu juga kita bisa lihat kan saat ini, bagaimana saat ini, apakah itu terjadi lagi atau tidak. Dan kalau terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan? Contoh, Ki Hajar Dewantara meskipun dia adalah tokoh nasional, seorang bangsawan, tapi dia rela berkorban, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional lainnya untuk memperjuangkan pendidikan. Dan itu juga harus ada dalam diri kita, bagaimana sebagai seorang guru kita harus bersikap adil dan membangun pendidikan di lingkungan sekitar kita. Di situ juga Bapak Ibu akan membahas atau sudah membahas tentang apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi sudah banyak dari teman-teman Bapak Ibu yang sudah merefleksikan. Ada yang bilang ya kalau dulu metodenya ceramah, saat ini ya harus sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu bagaimana pendidikan itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kalau dulu ceramah, sekarang dengan metode-metode yang lain. Kalau dulu hanya catat buku sampai habis, sekarang sudah menggunakan teknologi komputer, tablet, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita lakukan. Nah, untuk itu semua ya kita juga butuh yang namanya perilaku adaptif, yaitu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan hal-hal yang baru. Dan itu juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terus Bapak Ibu juga diajarkan atau sudah mempelajari tentang kerangka pemikiran Ki HD, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan, metode, dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu juga dijelaskan tentang taman anak atau taman siswa. Dan Bapak Ibu juga di dalam ini memahami tentang pendidikan itu sebagai apa sih, pendidikan itu seperti apa, bagaimana budaya menuntut itu dilakukan. Nah, ini yang ada peta konsep yang ada pada modul 1.1. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan coba berdialog, diskusi tanya jawab. Tadi kan sudah banyak tuh, ada 6 orang yang sudah menyampaikan pemikiran-pemikirannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang belum diberikan kesempatan, boleh nih bertanya atau menanggapi ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang tadi gitu. Contoh Ibu Mary tadi apa, Ibu Inayah tadi apa sih yang menarik dari Ibu Inayah, Pak Jul, kira-kira hal apa yang perlu dikonfirmasi dari tanggapan-tanggapan tersebut. Nah, silahkan saya akan berikan kesempatan pertama Ibu Katrina dan Ibu Ana untuk merespon apa yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan sebelumnya. Silahkan Ibu Katrina. Hal apa yang Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy atas kesempatannya. Luar biasa ya malam hari ini bertemu dengan pribadi-pribadi yang hebat, memiliki perspektif yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Saya berterima kasih kepada Ibu Inayah yang mungkin beliau dari Jawa, tetapi memahami tentang keadaan di Sumba. Itu ya Bu Inayah, makasih. Saya mungkin sedikit merefleksikan diri bahwa saya tertampar ketika melihat video tentang Bapak Filosofi Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau memberikan sesuatu yang begitu luar biasa, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto tentang trilogi, ya, yaitu di mana kita seharusnya dalam kata menuntun tadi sudah terinclude semua dalam trilogi itu memberikan teladan, kemudian membangun semangat, lalu juga memberikan dorongan kepada anak-anak. Nah, mungkin tadi saya sedikit ini tentang konteks dalam budaya. Karena memang Indonesia ini betul-betul unik. Kita terdiri dari berbagai macam pulau dengan karakter dari setiap daerah itu luar biasa, ya. Dan perlu mungkin Pak Hendy juga harus tahu bahwa kami di Sumba ini luar biasa sekali. Dalam satu kabupaten itu bahasanya berbeda-beda. Contohnya saya dari Kodi, ya, asli Kodi, mungkin Pak Hendy agak bingung Kodi itu di mana. Tapi dengar saja. Ya. Itu di tempat saya itu satu kecamatan aja bahasanya sudah berbeda.
Itu artinya kita sebagai guru di sini memang itu tadi benar sekali mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa kita tidak semerta-merta hanya sekedar memberikan mengajari anak tentang apa yang ada di dalam buku, tetapi konteks budaya di sini memang harus kita betul-betul kita harus mampu untuk melestarikan dengan menyampaikan kepada anak didik kita. Apalagi di Sumba ini budayanya luar biasa sekali. Di Waikabubak aja, termasuk di Doli, budayanya sangat melekat sekali dengan di sini. Dan itu mungkin perlu anak-anak harus kita bekali. Karena itu adalah harta yang berharga untuk di kabupaten kita, seperti itu. Kemudian saya juga tertarik dengan tadi Pak Martinus. Terima kasih Pak ya, bahwa apa tadi yang disampaikan diberi penekanan oleh Pak Hendy, bahwa kita tidak akan disebut guru kalau tidak ada siswanya. Sama seperti anak-anak juga sebaliknya, tidak akan bisa disebut siswa juga kalau tidak ada gurunya, seperti itu ya. Jadi di sini kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi saya senang sekali, bersyukur. Saya juga sama dengan Pak siapa tadi, angkatan 10, tetapi karena kami memang defisit pengajar praktik, jadi kami ikut di angkatan 11 dan saya bersyukur bisa lolos di guru penggerak ini. Artinya mungkin selama ini saya di awal melihat modul 1.1, ketika melihat video, saya memang sedikit tertampar karena mungkin selama ini saya lebih kepada diri saya menjadi diktator. Artinya di sini saya tidak pernah memberikan ajaran untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk mereka mengeksplor apa yang mereka miliki. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang kodrat zaman, zamannya sudah berubah. Bukan waktunya lagi kita harus memegang rotan lalu mengejar anak-anak supaya belajar. Tetapi anak-anak sekarang sudah leluasa mendapatkan knowledge, pengetahuan dari manapun. Dari sisi manapun anak-anak sudah bisa. Tinggal itu tadi kita menuntun, membimbing, memberikan potensi terbaik untuk mereka sehingga mereka ya tetap kita menjadi pamong. Dalam hal ini kita tetap menjadi penuntun buat anak kita. Dan terima kasih untuk malam hari ini. Semoga selanjutnya kita akan terus belajar bersama, mengupgrade diri untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hendy dan teman-teman. Sama-sama Ibu. Silahkan Ibu Ana. Ibu Katrina sudah, silahkan Ibu Ana yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau masih penasaran dengan, aduh tadi saya ingin ngomong apa gitu ya, silahkan unek-uneknya disampaikan nih di sesi ini. Ibu Ana masih ada? Baik, terima kasih. Oke. Ya, masih Bapak. Pokoknya saya pindah dari HP ke laptop. Jadi nyamuknya tidak ada lagi. Nyamuknya lagi. Ya Bapak. Nyamuknya aman kok. Bapak. Silakan Ibu. Nah, baik, terima kasih Bapak. Tadi saya sudah mendengar beberapa penyampaian dari teman-teman dan saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman mengenai kata menuntun yang ada di daerah, terus penyesuaiannya ke budaya di lingkungan kita. Dan yang menarik perhatian saya tadi Bapak, yang guru menghamba kepada peserta didik atau siswa. Mungkin hal ini yang sangat berat untuk sebagai guru saya secara pribadi untuk diterapkan di sekolah begitu, karena setelah membaca pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya cukup kaget dan merasa malu juga karena selama ini saya tidak melakukan metode menghamba kepada siswa ini begitu, yang pengajarannya harus menyeluruh dan menyesuaikan dengan apa maunya siswa begitu. Saya berharap siswa ini melakukan apa yang menjadi kemauannya saya begitu. Tapi setelah saya bersyukurnya setelah masuk ke sini saya mendapatkan
pengetahuan ini yang mungkin agak lebay membahasakannya, tapi sangat menyentuh hati begitu Bapak. Dan saya agak sedikit bagaimana Bapak? Maksudnya waktu mengambil pendidikan guru, materi ini tidak disampaikan, padahal ini sangat esensi, maunya sangat penting untuk seorang menjadi guru. Akhirnya ketemu ini, baru maksudnya bahwa ternyata pelayanannya harus seperti tadi dik, begitu. Kalau waktu kuliah kan kita lebih kepada teorinya, tidak kepada secara teknis di dalam kelas. Mungkin tidak saya dapatkan itu di kuliah begitu Bapak. Terus yang ingin saya sampaikan tadi yang saya pahami tentang relevansinya pelayanan yang menghamba kepada peserta didik itu, yang saya pahami bahwa kita itu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik dan itu berorientasi atau berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Terus yang berikut lagi yang kedua tadi, yang memaknai kata menuntun dalam konteks budaya itu, kita menyesuaikan metode menuntun ini dengan konteks budaya daerah di tempat kita mengajar. Seperti tadi yang sudah disampaikan teman-teman, bahwa di daerah sini memang seperti Ibu Inaya bilang, Sumba ini biasa mungkin ketika Pak Hendi juga sampai ke Kupang, mungkin kaget dengan kata-kata yang terdengar kasar, padahal maksudnya tidak kasar begitu. Jadi ya kita menyesuaikan cara kita dengan daerah sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hendi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Tadi Ibu Ana masih sedikit mempertanyakan ya, apa sih makna kata menghamba pada murid? Maknanya menghamba pada murid itu yang bagus, tapi nuansanya kayak lebih bagaimana gitu memposisikan guru ya. Nanti saya akan bahas di bagian berikutnya, Pak Ibu. Silahkan, mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau ada hal yang ingin menarik nih dari pernyataan teman-teman sebelumnya gitu. Silahkan, ingin dikonfirmasi kah atau ingin dielaborasi lagi, silahkan Bapak Ibu. Apakah masih ada nih? Tadi itu banyak loh. Ininya bagus-bagus pernyataan teman-teman. Tadi saya suka juga dari Ibu Inaya tadi ya. Guru itu tidak harus memaksakan kehendak. Guru dan siswa itu harus saling harus bisa berjalan bersama gitu. Guru itu tidak harus di depan ya. Ini masuk lagi ke dalam trilogi pendidikan yang Ki Hajar sampaikan tadi. Itu kata-katanya bijak sekali gitu. Apakah masih ada lagi nih Bapak Ibu yang ingin memberikan responnya? Masih ada waktu 2 menit untuk pada sesi ini, silahkan. Mungkin, tadi dari pernyataan siapa yang masih bingung atau perlu dikonfirmasi atau bisa diulang lagi mungkin, silahkan. Merespon sedikit Pak. Oke, Ibu Inaya. Silahkan Ibu Inaya. Ya. Nanti baru Pak Martinus ya, setelah Ibu Inaya, silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi terima kasih tadi ternyata kita teman-teman guru dalam kasus ini kita banyak sepakat dan banyak setuju dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait pendidikan. Saya pun juga tertarik dan merasa sangat tertantang ketika masih di usia muda menjadi guru dan mengajar peserta didik yang latar belakangnya sangat jauh berbeda dengan saya, sehingga saya bukan hanya mengajar tapi saya juga lebih banyak belajar, sehingga ketika menonton teori dari Ki Hajar Dewantoro tentang menghamba pada peserta didik seperti yang Ibu Ana bilang tadi, kita merasa malu gitu. Jadi seringkali kita sebagai guru itu merasa paling benar, paling pintar, paling tahu segala-galanya dibandingkan siswa. Tapi selain itu sebenarnya peserta didik pun banyak hal yang mereka ketahui yang kita tidak tahu di zaman mereka. Jadi banyak hal yang saya temui juga di sini.
saat saya mengajar, khususnya karena kita sekarang sudah di zaman IT, jadi saya inginnya membuat pembelajaran itu sangat interaktif. Jadi saya membuatlah kuis saat evaluasi pembelajaran. Nah, ternyata saat saya pun mulai gaptek dengan kuis yang saya buat sendiri, waktu itu saya pakai kuis Wizard, sempat nyadar. Jadi pesan, oh ibu itu biasanya gini ibu, jadi anak-anak malah mengajari saya balik. Nah, saat disitulah saya sempat mungkin ada pada awalnya saya sempat ini saya kok diajarin murid gitu ya, kok seakan-akan saya diajarin balik begitu, padahal saya yang buat ini kuis, tapi kok mereka bisa lebih tahu dari saya. Tapi saya akhirnya merefleksi, ya buat apa saya merasa paling benar kalau memang pada dasarnya mereka lebih paham dari saya. Jadi ya seharusnya kita sebagai seorang guru, jadi saya belajar dari pengalaman saya, ya kita khususnya dalam mengajar tidak perlu merasa paling ini, sehingga memang ya meskipun saya pun sampai sekarang masih melakukan, kadang kita marah kepada peserta didik ketika mereka tidak melakukan hal sesuai dengan keinginan kita, karena sebenarnya bisa jadi anak-anak itu atau peserta didik tidak melakukan seperti yang kita minta karena mereka tidak mengerti, atau kita yang belum bisa membuat mereka mengerti dengan apa yang kita mau. Begitu. Nah, jadi tantangan guru itu sebenarnya bukan hanya terletak pada metode apa yang kita pakai, terus materinya bisa disajikan secara baik atau tidak, bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus benar-benar mengecek kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang akan kita sampaikan, tensi mereka besar atau kecil, konsentrasi mereka apakah sudah full atau separuh atau bahkan sudah tidak konsen lagi. Jadi itu juga akan sangat berpengaruh seperti itu. Jadi ya, kenapa saya di awal tadi menyampaikan, karena merefleksi dengan apa yang sudah saya lalui sebagai guru di beberapa tahun ini, ya guru itu kita tidak harus di depan, ada kalanya memang kita berjalan bersama, bergandengan tangan, atau bahkan di belakang siswa untuk mendorong bagaimanapun caranya begitu. Ya mungkin itu, terima kasih atas banyak masukannya dan kita belajar bersama Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Inaya. Bapak Martinus dan Pak Arianto, mohon maaf ya, saya agak skip, tahan. Saya berikan kesempatan terakhir untuk Ibu Cornelia karena memang kita sudah hampir di penghujung kegiatan. Silakan Ibu Cornelia. Ibu Cornelia ya, tadi saya lupa nama panggilannya tadi. Ya. Ibu Asti. Nama panggilan Ibu Asti ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya agak lari sedikit dari perspektif Bapak Ibu guru. Saya lebih ke ini, saya mau sharing sebenarnya. Saya mau minta pendapat sedikit. Kalau saya melihat dari video Ki Hajar Dewantara kemarin, itu di zaman penjajahan itu hanya orang-orang yang mampu, yang berduit begitu, yang bisa mendapat pendidikan. Tapi yang saya alami sekarang ini, ada beberapa siswa saya di Kue Bangga, di tempat saya mengajar. Mereka memang SMP itu, karena kebetulan saya di SMP itu sekolah gratis begitu. Tapi mereka hampir ada beberapa siswa itu yang kalau sudah musim tanam padi, musim potong padi, nah itu mereka tidak masuk karena bilang mau cari uang. Mereka, orang tuanya kebanyakan sudah pergi kerja ke luar negeri. Mereka TKI begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan di sekolah kami ini, di sekolah saya. Siswa ini kami minta untuk masuk, selalu masuk supaya bisa kami bimbing begitu. Tapi mereka tidak masuk. Kalau kami cari ke rumahnya, mereka biasanya lari. Takut ketemu guru, takut disuruh masuk sekolah. Ini memang setelah kami tanya-tanya tetangga dan ini mereka, karena mereka ada yang tinggal dengan nenek, ada yang hanya mereka bersaudara kandung, adik kakak saja yang tinggal di rumah itu, sedangkan orang tua sudah pergi kerja tempat lain.
Jadi kami juga agak bingung bagaimana mau minta siswa ini untuk masuk sekolah begitu. Sedangkan mereka harus cari uang untuk mereka punya makan untuk kehidupannya mereka sehari-hari begitu. Walaupun sebenarnya kalau dari pemerintah sudah kasih kemudahan, tidak perlu lagi bayar uang sekolah, tapi mereka tidak bisa mengikuti pelajaran karena harus cari uang begitu. Ini saya mungkin minta pendapat. Kira-kira kami harus seperti apa begitu jalan keluarnya. Mungkin itu saja dari saya, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Cornelia. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesi ini sudah berakhir. Nanti Ibu Cornelia akan saya respon pada sesi refleksi dan umpan balik. Ibu memang rasanya terlalu singkat dan terburu-buru ya untuk pertemuan pada malam hari ini, karena memang kita hanya punya waktu 90 menit, sudah dipotong juga dengan perkenalan tadi. Jadi semaksimal mungkin kita mencoba untuk mengikuti setiap alurnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi refleksi dan umpan balik. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan kita malam hari ini dan Bapak Ibu juga sudah belajar secara mandiri, kita banyak sekali mendengar kata menuntun, kata menghambat pada murid. Kita juga dipertontonkan dengan pendidikan-pendidikan di era kolonial, bahkan bagaimana sih kita meningkatkan budi pekerti anak, bagaimana menjadi pembelajar yang baik begitu. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, makna menuntun itu kan sebenarnya seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, itu kan suatu tindakan ya atau perilaku seseorang dalam mengarahkan atau membimbing orang lain dengan perhatian dan kasih sayang yang lembah lembut, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tidak menuntun orang, mungkin contoh nih, menuntun orang buta gitu. Misalkan ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ketika menuntun itu Bapak Ibu tarik-tarik atau sabar? Sabar. Ya. Sabar ya. Atau kita menuntun orang tua kita misalkan. Kita tidak mungkin tarik-tarik gitu kan. Kalau tarik-tarik artinya ya pasti diseret gitu ya, bukan menuntun gitu. Nah, makna menuntut itulah yang kalau kita terapkan dalam kelas kita maknai bahwa setiap murid yang datang itu ibarat seorang pengembara yang mungkin kalau dia datang tuh dia haus, dia lapar gitu. Nah, kalau murid kita dia datang itu ya butuh apa? Butuh ilmu, butuh kawan, butuh teman, butuh sahabat, butuh kasih sayang, butuh perhatian dan lain sebagainya. Nah, disitulah letak menuntun kita Bapak Ibu. Bagaimana ke setiap murid yang datang itu dengan lemah lembut, dengan perhatian, kasih sayang tulus, kita tuntun mereka, kita rangkul mereka dengan baik. Ibaratnya tadi saya bilang, setiap murid yang datang itu bisa diibaratkan sebagai orang tua, bisa diibaratkan orang yang mungkin mohon maaf yang ada kekurangan, atau bahkan ya tadi seorang pengembara yang haus, yang sedang lapar, dan itulah fungsi kita guru bagaimana merespon mereka, dilihat dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Oh, kalau muridnya datangnya dengan tidak bisa membaca, ya bagaimana seperti Ibu Ros tadi lemah lembut mengajarkan bagaimana secara bertahap bagaimana dia bisa membaca dengan baik. Oh, kalau murid ini datangnya dengan karakter yang seperti A misalkan, contoh seperti Ibu Cornelia tadi ya, ini anak-anaknya suka bekerja, tidak mau sekolah. Nah, bagaimana merespon itu, apa sih kebutuhan yang mereka kurangi, yang tidak mereka dapatkan, itu harus guru harus cari secara sabar. Ibaratnya kita tuh sedang berproses menyelesaikan benang yang kusut gitu, kita tarik satu persatu perlahan, dan itu butuh kesabaran Bapak Ibu. Dan apabila kesabaran itu dilakukan, ya pasti tercapailah tujuan yang kita harapkan. Itu sebenarnya secara sederhana dari makna kata menuntun. Jadi Bapak Ibu dalam menuntun seseorang itu pasti Bapak Ibu kenal, pasti Bapak Ibu tahu. Tidak mungkin kita menuntun sembarang orang. Contoh pinggir jalan misalkan, tidak mungkin kita seret pinggir orang, kan pasti kita kenal dulu, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu, kita amati dulu orangnya. Oh ya, orangnya ini misalkan buta, oh dia butuh kita tuntun. Nah, itulah yang seperti yang kita lakukan di dalam dunia pendidikan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi anak-anak, kita bisa memahami karakter mereka, kita bisa mengenali mereka,
seorang penuntun itu harus bisa dipercaya. Jadi kalau orang yang jadi penuntun ya harus menunjukkan sosok yang dipercaya dulu. Kalau kita datang dengan muka penuh dengan, misalkan mohon maaf, kayak topeng, kayak pakai barang-barang yang menakutkan, otomatis orang juga takut gitu. Ya sama dengan guru. Kalau guru datang ke kelas dengan rotan, dengan gunting, dengan muka sangar, ya anak-anak murid akan takut juga ya, akan ceritalah yang namanya menuntun. Itu sebenarnya dari makna menuntun. Nah, Bapak Ibu, saya juga tadi banyak sekali yang saya dapatkan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu semua. Menuntun dalam proses pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun kolaborasi dengan anak-anak kita. Bagaimana kita membangun sebuah komitmen bersama. Bagaimana kita benar-benar bisa memberikan hal apa yang kita miliki kepada anak-anak kita. Kalau makna kata menuntun dilanjutkan dengan kata menghamba pada murid, Bapak Ibu, menghamba itu jangan dianalogikan bahwa kita benar-benar sembah kepada anak-anak, bukan Bapak Ibu, bukan itu yang diharapkan. Jadi menghamba pada murid itu lebih kepada bagaimana sebagai seorang guru kita bisa menyisihkan apa? Yang pertama, menyisihkan waktu kita untuk memperhatikan tumbuh kembang anak didik kita, menyisihkan waktu kita untuk mengamati bagaimana prosesnya di sekolah. Yang kedua, menyisihkan sedikit tenaga kita. Ya, mungkin kita pulang capek, kita masih punya energi untuk apa? Untuk mendesain pembelajaran, untuk membuat media, untuk memikirkan hal-hal yang apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang ketiga, menyisihkan apa? Menyisihkan pikiran kita. Oh, tadi si A ini datang ke kelas dengan sedih. Itu kira-kira apa ya yang dialami? Itulah bagian dari menghambanya kita. Oh, anak tadi datang dengan mukanya begini, dengan lucu begini, apa yang terjadi? Nah, itu pemikiran itulah yang kita sisihkan sedikit dari sekian banyak aktivitas kita sisihkan itu untuk anak itu. Menyisihkan cinta kita, meskipun kita di rumah punya keluarga, punya anak, punya suami, punya orang tua, tapi ketika kita komitmen sebagai guru, bagaimana sedikit dari rasa cinta kita itu kita sisihkan untuk anak murid kita. Karena tadi setiap orang yang datang ke sekolah itu adalah orang yang butuh. Kalau dia tidak ke sekolah ya mungkin tidak akan butuh gitu. Ngapain saya sudah pintar, saya sudah mampu, ngapain saya ke sekolah gitu. Nah, jadi salah satunya ada yang dibutuhkan adalah butuh cinta, butuh kasih sayang, dan bahkan tidak mungkin adalah butuh uang, Bapak Ibu. Mungkin ada anak yang datang ke sekolah dengan kondisi lapar, kondisi belum sarapan. Ya kita sebagai guru bagaimana menyisihkan, oh ini ya, beli, bukan berarti setiap hari bukan, tapi bagaimana kita merespon tadi. Itulah bagian dari menghambanya. Jangan dianggap menghamba itu sebagai kata, kita harus sujud, harus sungkem, harus tidak seperti itu maknanya. Menghamba itu adalah tadi menyisihkan sedikit hal yang kita miliki untuk anak-anak kita, untuk kemajuan anak-anak kita. Dengan begitu ya akan terciptalah seorang penuntun yang baik, seorang yang guru yang teladan, guru yang baik yang bisa merespon banyak hal untuk anak-anak kita. Dan itu yang disebut dengan makna menuntun. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kata menuntun, menghamba pada murid ini kan muncul ketika Ki Hajar itu sibuk dengan aktivitasnya, mengabaikan anaknya yang ada, mohon maaf kalau tidak salah, ada kekurangan ya, ada kekurangan fisik, dan dia saking fokus untuk menulis sesuatu, dia mengabaikan anaknya, sehingga anaknya terjadi sebuah kejadian yang kurang enak. Dan disitulah dia sadar bahwa, saya ini terlalu fokus dengan diri saya sendiri. Saya mengabaikan anak saya. Makanya muncullah kata menuntun pada, menghamba pada murid tadi, menghamba pada anak tadi. Kita harus berani menyisihkan tadi yang saya sebutkan, waktu, pikiran, tenaga, cinta, kasih sayang kepada anak-anak didik kita. Itu yang perlu kita paham. Nah, Bapak Ibu, di dalam menuntun juga Bapak Ibu, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana sih kita bisa menjadi seorang guru yang baik, terkatakan sebagai penuntun yang baik. Kita juga punya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang tadi pertama adalah bagaimana kita bisa menempatkan perilaku kita. Kadang ya sesekali untuk agak agak disiplin, agak bukan marah ya, lebih ke
menunjukkan awal rasa kita sedang ingin anak berubah, ya kita tunjukkan bagaimana kita menunjukkan sikap lembut kita tunjukkan. Gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan emosi kita dengan baik. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita. Terus, bangun kreativitas bersama, ajak mereka untuk saling berkomunikasi. Terus, ya jadilah panutan, jadilah idola untuk anak-anak didik. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau untuk Ibu Cornelia tadi, Ibu Asti tadi, itu nanti akan lebih banyak dibahas di modul-modul berikutnya, Ibu Asti, bagaimana kita menyusun program yang berdampak pada murid sehingga muridnya itu betah di sekolah, tidak kabur gitu. Itu akan ada di modul berikutnya. Tapi secara garis besar ya tadi, ya perlu menghamba tadi. Menghamba apa? Menghamba untuk memikirkan mereka, apa yang terjadi dengan mereka, ya, Ibu Asti. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi refleksi ini. Berikutnya Bapak Ibu, sebenarnya ada satu yang bisa saya bagikan, cuman ini nanti saya mungkin akan kirim saja di WA, bisa Bapak Ibu respon, ada hal apa yang Bapak Ibu dapatkan di sesi ini. Tapi rasanya waktunya sudah mulai habis Bapak Ibu ya, karena saya juga harus lanjut di kelas berikutnya. Nanti akan saya kirim di WA. Terus ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu, pada saat nanti kemarin elaborasi, Bapak Ibu akan menggali lebih banyak tentang praktik pendidikan yang memerdekakan, sehingga memiliki pemahaman yang matang sesuai dengan konteks praktek yang terjadi di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, nanti setelah sesi ini kita akan sesi berikutnya ada sesi ruang kolaborasi dan dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman. Disinilah Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur nasional yang Bapak Ibu bisa ulas lebih dalam lagi tentang apa sih pemikiran-pemikiran KHD tadi. Lalu sebagai penutup terakhir Bapak Ibu, ini sudah agak buru-buru nih. Untuk terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan pendidikan yang memerdekakan di Indonesia. Mari sekarang kita hadapi dengan hal-hal baru, merespon hal baru itu dengan hal yang positifnya, jangan melihat dari negatifnya. Orang bilang, PMM ini bikin kerja repot, bikin ini. Kita lihat sisi positifnya dulu. Guru penggerak ini, kita lihat sisi positifnya. Lagi-lagi, guru itu harus adaptif, Bapak Ibu. Harus adaptif, menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Kalau dulu zamannya ceramah, ya saat ini zamannya teknologi, mau tidak mau untuk bertahan di era ini, Bapak Ibu harus adaptif dengan yang saat ini terjadi. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Memang agak sedikit terburu-buru Bapak Ibu, karena saya sudah ditunggu di kelas berikutnya. Dan mohon maaf atas kekurangan pada hari ini. Dan saya sebelum mengakhiri kegiatan malam hari ini, saya mohon kesediaannya Pak Jul untuk memimpin doa dan dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan Bapak Jul. Baik Ibu, Bapak Hendy dan teman-teman semua, mari kita satukan hati kita sejenak tundukkan kepala memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini tentu saja diberikan kemudahan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengelaborasi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin saya pimpin doa ini dengan keyakinan saya sebagai umat Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
tidak. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar, ya Qadir Mazin. Pada malam hari ini kami telah bersama-sama mengikuti Zoom meeting untuk menambah wawasan kami terkait dengan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada kami melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan nyalakan kameranya, kita foto bersama Bapak Ibu. Semua. Sekali lagi ya Pak Ibu. Teman-teman dari kamera mau foto. Baik Bapak Ibu, kalau saya sebutkan guru penggerak Sumba Barat, Bapak Ibu jawab tua muda, belajar dan berkarya tanpa batas. Bisa ya? Belajar, tua muda, belajar dan berkarya tanpa batas. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kita pada malam hari ini, saya ingin kita bangun yel kita. Guru penggerak Kabupaten Sumba Barat, belajar atas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu hashtagnya kelas kita Bapak Ibu. Semoga berkenan, menginspirasi dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Dan di sini juga saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya dengan Ibu Heti dan Ibu Hendy, kami bertiga triple H ya, itu siap dan berkomitmen untuk menyukseskan Bapak Ibu di dalam kegiatan guru penggerak. Silahkan Bapak Ibu boleh japri saya, boleh telepon saya karena memang saya masih single, jadi masih bisa diganggu-ganggu gitu ya. Silahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, salam hormat. Terima kasih Pak Hendy. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendy. Sampai jumpa guys.